Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya mendapat pesan dari Sahibul Bait, sebelum kita minum air Zam-Zam, kita berdoa dulu nggih. Dengan tangan kanan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Nggih, monggo diminum ya. Ada hadis Nabawi yang disampaikan ya, bahwasanya ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat pada saat meminumnya. Jadi pada saat kita sebelum minum air Zam-Zam bisa memohon, meminta kepada Allah Ta'ala, kita bertabarruk mendapatkan keberkahan ya. Ini secara tekstual telah diajarkan oleh Rasul SAW, doa-doa yang sudah kita baca tadi. Dan apa yang kita inginkan pada saat minum itu ya, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala ya, apa yang kita inginkan. Artinya ya, pada saat kita diberikan kesempatan ke tanah suci, ada kesempatan-kesempatan yang banyak di sana ya, untuk mendapatkan terkabulnya doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kehadiran kita di sini untuk memberikan tahniah, ucapan selamat kepada Sahibul Bait Aba Ahmad dan Umi Ira ya, atas kedatangan beliau berdua dari tanah suci. Kita berharap semoga beliau berdua mendapatkan predikat haji mabrur, dan panjenengan semua yang hadir pada kesempatan ini beserta keluarganya juga berkesempatan sesegera mungkin untuk dipanggil ke tanah suci menunaikan rukun Islam yang kelima, insyaallah menunaikan ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 96 dan 97, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di muka bumi untuk dijadikan sebagai tempat ibadah itu berada di Bakkah. Bakkah itu maksudnya adalah Makkah ya. Jadi ada salah satu atau sebagian lahjah di Arab menyebut mim itu menjadi ba ya. Makkah menjadi Bakkah. Maksudnya sama, yaitu Makkah al-Mukarramah. Maka ini disebut Bakkah, sebagian ulama mengatakan karena terjadi kepadatan. Dari dulu ya, Mekah ini menjadi destinasi atau tujuan, sehingga banyak terjadi desakan-desakan, sehingga disebut Bakkah, dan memiliki keberkahan ya. Mekah ini Al-Baitul Amin, rumah yang penuh dengan keamanan. Wa man takhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya itu mendapatkan rasa aman di ayat yang sesudahnya nanti ya. Wa hudalil alamin, dan sebagai petunjuk untuk seluruh alam. Kemudian ayat yang 97 Allah berfirman, fihi ayatum bayyinat. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Berupa apa? Maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat dulu mendirikan pondasi atau bangunan Ka'bah itu dengan putranya Ismail, yang kalau dulu agak mepet ya dengan dinding Ka'bah, tapi karena mengganggu sirkulasi tawaf, sehingga pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu dijauhkan sampai saat ini. Wa man takhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia mendapatkan rasa aman. Nah, kemudian ayat yang menjadi penekanan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
dan kewajiban atas manusia untuk menunaikan haji karena Allah Ta'ala. Siapa? Yaitu orang yang punya istitoah, punya kesanggupan untuk berangkat ke sana. Apa yang dimaksud istitoah ataupun kemampuan ini, para ulama menjelaskan intinya ada dua ya, yaitu azad wa rohilah, bekal dan kendaraan untuk bisa sampai ke sana. Dia punya bekal, atau kalau sekarang adalah ongkos naik haji, punya uang untuk memberangkatkan dirinya berangkat ke tanah suci, dan ada kendaraan yang sampai ke sana serta situasinya aman. Kemudian wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang kufur maka Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Ketika turun ayat ini, Rasulullah mengumpulkan ada 6 komunitas agama yang saat itu disampaikan oleh beliau. Beliau mengumpulkan orang-orang kaum muslimin, kemudian orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian orang-orang Sobiin yang menyembah bintang, dan orang-orang Majusi yang menyembah api. Itu dikumpulkan oleh beliau. Dan disampaikan kepada mereka, innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah kalian. Maka saat itu 5 agama lain menolak. Kami tidak mau menunaikan haji ini, dan hanya kaum muslimin yang menerimanya. Sehingga Allah menurunkan akhir ayat itu, wa man kafara, siapa yang ingkar, yang tidak mau taat, yang tidak mau menerima perintah haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Seandainya manusia berbondong-bondong semuanya ke tanah suci berangkat haji, kalau mereka adalah kaum muslimin, ya, itu tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kuota saat ini secara nasional kurang lebih sekitar 210.000 ya kalau untuk kaum muslimin Indonesia. Kalau misalnya nanti kuota ini ditambah, karena kalau secara internasional setiap tahun itu kurang lebih kuota haji untuk seluruh kaum muslimin sedunia itu sekitar 2,5 juta atau sampai 3 jutaan. Dan kita terbanyak kaum muslimin Indonesia ini. Adapun visi Muhammad bin Salman, visi Saudi 2030, menaikkan kuota haji sampai dengan 6 sampai 7 juta yang bisa berangkat ke tanah suci, sehingga kalau kuota secara internasional itu ditingkatkan, otomatis kuota kaum muslimin di Indonesia semakin bertambah, semakin naik, sehingga bagi panjenengan yang antrinya lama, insya Allah urut kacang nanti semakin cepat dan semakin cepat insya Allah. Jadi berapapun banyaknya kita yang berkunjung ke tanah suci itu tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kalaupun ibadah haji ini diliburkan seperti pada masa pandemi kemarin, 2 kali musim haji libur ya, dan tahun-tahun yang sebelumnya juga pernah, itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Dalam bab ibadah kita yang butuh kepada Allah, Allah tidak membutuhkan sama sekali ibadah kita ya. Jadi inilah pentingnya ataupun wajibnya ibadah haji ya, yang mana dalam banyak hadis memberikan banyak motivasi kepada kita. Di antaranya ada satu hadis yang sahih, Nabi mengatakan begini, al-hujjaj wal ummaru wafdullah. Para jamaah haji dan para jamaah umroh itu adalah utusan-utusan Allah atau tamu-tamu Allah. Ta'ahum fa'ajabu. Allah memanggil mereka, maka mereka memenuhi panggilan itu, sehingga pada saat kita selesai ya berniat ihram itu, kita langsung mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Itu Allah memanggil kaum muslimin yang punya kemampuan dan kita memenuhi. Kemudian Allah di situ disebutkan oleh Rasulullah, fasa'aluhu fa'atohum. Mereka jamaah haji dan umroh itu
meminta kepada Allah, maka Allah mengabulkan apa yang mereka minta itu. Jadi ini keistimewaan orang yang berkunjung ke Baitullah Al-Haram, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doanya, terutama digabungkan pada saat di tempat-tempat yang mustajab ya. Kalau di Ka'bah ada namanya multazam, tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Kenapa disebut multazam? Karena itu adalah tempat iltizam, tempat untuk menempelkan badan kita sambil berdoa. Memohon itu tempat yang mustajab kita pada saat berdoa. Tempatnya mustajab, kemudian waktunya dipilih misalnya sepertiga malam terakhir. Jadi bertemu antara kemustajaban tempat dan kemustajaban waktu, dan secara umum tanah haram juga memiliki kemuliaan. Nah, maka mereka adalah para tamu Allah. Kemudian ada lagi hadis yang mana Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah secara berturut-turut ibadah haji dan umrah. Fa inna mutaba'atahuma yanfi al-faqr, karena mengikutkan secara berturut-turut kalau kita punya kemampuan ya. Tahun ini haji misalnya, tahun berikutnya umroh, kemudian haji lagi misalnya ya. Kalau sekarang susah, tidak bisa semudah seperti dulu ya. Jadi kalau kita melakukan ibadah haji ataupun umroh secara berturut-turut, itu akan bisa menolak kefakiran ataupun kemiskinan, seperti pandai besi yang menghilangkan karat-karatnya. Jadi insya Allah ya, barangkali kita juga punya pengalaman atau mungkin keluarga kita, kawan-kawan kita, apabila berangkat haji itu pulangnya semakin barokah dari sisi semuanya, terutama dari sisi ekonominya. Dulu saya pernah mendapat cerita dari kawan di Kementerian Agama Kabupaten Malang ya. Beliau ini saat itu kasih haji bercerita, pada saat akan melunasi ongkos naik haji ya, kalau istilah zaman dulu, beliau nggak punya uang untuk melunasinya, sehingga menjual mobilnya yang nggak terlalu bagus ya, untuk melunasi biaya haji. Selesai prosesi haji, beliau pulang, tidak menunggu lama, tiba-tiba kakaknya yang di Jakarta itu menelpon pada adiknya ini, ya, mengucapkan selamat dan seterusnya, pulang haji, dan menawarkan. Ceritanya kakaknya ini orang yang kaya, dia mau beli mobil baru, kemudian mobil punyanya yang bekas itu mau dikasihkan pada adiknya. Masya Allah, langsung diganti oleh Allah Ta'ala. Beliau melunasi dengan menjual mobil, sepulang haji langsung dapat ganti dari kakaknya, rezeki dari Allah lewat kakaknya itu. Itulah janji Allah di surat Saba 39 ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, apapun yang kalian belanjakan, kalian infakkan fi sabilillah, maka akan diganti oleh Allah. Wa huwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka kalau kita punya kemampuan finansial, jangan mendaftar haji reguler, tapi daftar haji khusus. Kalau orang mengatakan haji plus ya, itu kuota resmi pemerintah, karena menunggunya lebih cepat, 7 atau 8 tahun saja. Karena kalau kuota untuk yang di luar dua ini masih ya banyak resikonya. Haji Furoda tiba-tiba hamil berapa hari tahun ini dibatalkan secara sepihak oleh sana, padahal travel sudah memesan tiket pesawat, sudah memesan tiket untuk nginap hotel. Betapa banyak kerugiannya, itulah tidak bisa diprediksi kebijakan dari Saudi. Jadi kalau orang yang punya modal uang untuk mendaftar haji plus haji khusus ini, monggo silahkan. Kita punya keyakinan janji Allah itu tidak akan diingkari. Apa yang kita belanjakan, yang kita keluarkan untuk biaya berangkat haji itu akan diganti, walaupun tidak boleh hitungan pragmatis, matematis ya. Allah itu yang penting ikhlas dulu ya. Soal gantinya itu bisa berupa harta atau berupa yang lainnya.
Nah kemudian jemaah sekalian, yang ingin saya tekankan materi pada kesempatan ini adalah bagaimana atau apa ciri-ciri haji yang mabrur ini. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab itu menyampaikan beberapa poin, saya coba untuk modifikasi ya. Bahwa ada 6 ciri haji yang mabrur, yang itu kepanjangan dari kata-kata mabrur itu sendiri. Apa sih makna haji mabrur itu ya? Al-hajjul mabrur itu sama dengan al-hajjul makbul, haji yang diterima. Biasanya kalau kita yang paham bahasa Arab itu memberikan doa ya, kalau orang yang pulang umroh itu umrotan makbulah, mudah-mudahan Anda mendapatkan umroh yang diterima. Tapi kalau mendoakan saudara kita yang pulang haji, biasanya kita menyampaikan hajjan mabrura, mudah-mudahan Anda mendapatkan haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, dan mudah-mudahan mendapatkan usaha yang tersyukuri, wa dzamban maghfura, mudah-mudahan dosa-dosa terampuni, wa tijaratan lan tabur, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi perdagangan yang tidak akan pernah merugi tadi. Kalau kita berdagang bisnis dengan Allah tidak akan rugi. Kita belanjakan berapapun akan ada gantinya jauh lebih banyak. Itu doa-doa pada saat memberikan ucapan kepada yang pulang haji. Jadi kalau umrotan makbulah, kalau hajjan mabrurah, artinya sama. Bahwasanya al-mabrur itu dari kata-kata al-birru. Al-birru artinya baik. Kayak birrul walidain, yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah yang dimaksud al-hajjul mabrur itu adalah haji yang berdampak kepada kebajikan. Jadi al-birru adalah kebajikan. Haji yang mabrur itu maksudnya adalah haji yang berdampak kepada kebajikan. Sehingga apa cirinya? Poin yang pertama huruf mim ya, kalau di bahasa Arab, kalau bahasa kita huruf M, sama-sama ya. Maksudnya apa? Malun halal, menggunakan harta yang halal. Itu syarat untuk mendapatkan haji mabrur. Para ulama menyampaikan hukum orang yang berhaji dengan menggunakan dana yang tidak halal itu seperti hukumnya orang yang sholat tetapi memakai baju pakaian hasil curian dari barang yang haram. Maka para ulama membuat rincian ya. Hukum hajinya itu sahih, sah, tetapi pelakunya berdosa. Dan itu perbuatannya itu sudah menggugurkan kewajibannya. Artinya dia sudah lunas rukun Islam yang kelimanya ya. Tidak wajib lagi tahun depan. Karena haji seumur hidup 1 kali saja. Kemudian poin keempatnya adalah orang ini tidak mendapatkan pahala haji sebagaimana yang dilakukan manusia muslim pada umumnya. Itu rincian-rinciannya. Jadi supaya kita mendapatkan haji yang mabrur, maka kita gunakan harta itu harta yang halal. Jadi kalau dari hasil curian atau mungkin bahasa sekarang yang lebih tepat korupsi ya, kalau dia seorang pejabat, maka itu hukumnya rinciannya seperti tadi ya. Jadi tema kita adalah harta ini kita usahakan dari harta yang halal. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik-baik saja. Kalau yang haram tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini ciri yang pertama atau syarat yang pertama. Yang kedua, dari kata-kata atau dari huruf A itu ya, mabrur kan M kemudian A. Kalau dalam bahasa Arab hamzah ya. Ahsanu amala. Jadi amal yang terbaik apa? Syarat ahsanu amala kalau di surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk memberikan cobaan pada kalian siapa yang terbagus amalannya. Kata Fudail bin Iyad seorang tabi'in, beliau menafsirkan ahsanu amal adalah akhlasuhu waswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling
benar. Nah, jadi poinnya yang kedua ini saya ambil adalah bahwasanya amal yang kita lakukan itu yang terbaik. Syarat pertama ini harus landasannya ikhlas. Ibadah haji ini ibadah yang berpeluang riyaknya lebih besar daripada ibadah lainnya ya. Kalau ibadah lain khususnya puasa potensi ikhlasnya besar. Orang lain nggak tahu amal puasa kita kalau kita nggak menyampaikan. Tapi kalau ibadah yang bisa kelihatan apalagi umroh ataupun haji ini, panjenengan satu RT satu RW tahu beliau haji sekarang ini. Mungkin kemarin tidak sempat mengundang panjenengan ya. Ini masalah teknis, biasanya kan tradisi kita sebelum berangkat itu tasyakuran untuk pamit dan minta maaf ya. Tapi karena mungkin kemarin ada kesibukan sana sini, kemudian ada pertimbangan, ini soal teknis ya. Tidak perlu kita permasalahkan ya. Jadi potensi riaknya besar sehingga harus dijaga keikhlasannya. Yang ketiga yaitu B di situ ya, mabrur. Yang ketiga adalah huruf B. Apa ya yang dimaksud sebagai ciri orang yang melakukan ibadah haji? Syarat kedua diterimanya amal tadi baik atau sahih dalam hal pelaksanaannya. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku petunjuk bagaimana manasik haji itu. Pelaksanaannya haji dilakukan apa saja syaratnya, wajibnya, rukunnya ditunaikan dengan sesempurna mungkin sehingga haji ini bisa dikatakan haji yang mabrur insyaallah. Yang keempat adalah huruf R di situ. Apa maknanya? Jadi huruf R di sini saya maknai rofath, kemudian fusuk dan jidal harus dihindari pada saat prosesi ihram. Seperti di surah Al-Baqarah 197. Al-Hajju Asyhuru Ma'lumat, haji ini dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman faradha fihinal hajja, siapa yang diwajibkan untuk haji, fala rofatha, tidak boleh mengatakan sesuatu yang rofat itu maksudnya yang bernada atau mengandung unsur cabul ataupun jorok. Kata-kata jorok atau mungkin ada unsur hal yang menjorok atau yang menjurus kepada yang porno ya, itu harus dihindari. Kemudian fusuk itu adalah ketidaktaatan ataupun kemaksiatan, melakukan kefasikan pada saat ihram, maka itu tidak boleh. Kemudian jidal, perdebatan ataupun permusuhan ya. 2 tahun terakhir ini Masya Allah pelaksanaan haji ini banyak sekali dinamikanya, khususnya yang terakhir ini ya, dengan banyaknya syarikat yang terlibat ya. Pada tanggal 31 Mei itu ada kloter-kloter terakhir ya, datang ke Mekah langsung karena dia gelombang kedua. Satu kloter bisa kita bayangkan terbagi jamaahnya menjadi 38 hotel. Coba bisa kita bayangkan gitu. Satu kloter 300 sampai 400 orang itu terbagi menjadi 38 hotel. Masya Allah, betapa rumitnya. Bisa jadi suami terpisah dengan istrinya, ibu terpisah dengan anaknya, padahal usianya orang tua sudah tua-tua ya. Itu ujiannya berat. Sehingga ada jidal perdebatan di situ. Ketika datang ke Mina, ternyata sudah ditempati tendanya oleh jamaah lain. Aduh, betapa nelongsonya ya melaksanakan ibadah haji seperti itu. Ini ujian yang berat. Ada yang pada saat di Musdalifah belum diangkut-angkut ke Mina ya, sampai jam 10, bahkan ada mungkin yang sampai asar itu ya, itu belum diangkut tahun lalu ya, mungkin tahun ini mudah-mudahan nggak ada. Itulah jidal ini ya, perdebatan saat ihram ini luar biasa. 2 tahun lalu ada kawan saya yang pulang haji furoda cerita tentang kawannya yang belum paham tentang manasik ya, sehingga setelah tahallul awal itu ngapunten ya, dia jima dengan istrinya. Waduh, berat ini ya. Jadi karena nggak paham ya. Jadi setelah lempar jumroh kemudian tahallul, itu kan tahallul awal
kullu syai' halal illan nisa ya. Semua halal kecuali satu saja, perempuan. Nggak boleh jima dengan istrinya, belum boleh. Nanti kalau setelah tawaf ifadah itu baru tahallul tsani. Semuanya boleh, termasuk istrinya ya. Ini nggak paham, nah kan ini kan resiko ya. Dia belum memahami secara utuh, asal punya uang kemudian dia berangkat ke tanah suci melakukan hal yang naif seperti itu ya. Ini bukan hanya rofat tapi sudah jima. Rofat itu muqaddimah jima. Jadi ini jemaah sekalian, rofat ini harus dijauhi fusuk dan jidal tadi. Kemudian apa ini? Usaha untuk melakukan kebaikan sesudah kebaikan. Kita sudah pulang haji, maka sebagai tanda kemakburan haji adalah kebaikan pasca haji ini. Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif kemudian dikuatkan para ulama lain mengatakan ketika Allah Ta'ala menerima amal ibadah seseorang, amal kebaikan seseorang itu tandanya adalah dia diberikan taufik kemudahan untuk melakukan kebaikan yang sesudahnya. Al-hasanatu ba'dal hasanah. Kebaikan yang kedua mengikuti kebaikan pertama. Kebaikan ketiga mengikuti kebaikan kedua dan seterusnya. Jadi yang penting di sini bagaimana menjaga kemakburan ya. Kalau pada saat tadi digambarkan oleh beliau, ketika di tanah suci itu semangat sholat jamaah 5 waktu di masjid ya, karena keberkahan di sana. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid kampung kita ya. Jadi seandainya kita sholat satu kali sholat subuh di Masjidil Haram, maka kita butuh waktu 273 tahun untuk sholat subuh. Coba siapa yang punya umur sepanjang itu? Ya nggak ada. Kalau sekarang ini ya, maka itu baru satu, belum lagi 2 kali, 3 kali sholat di Masjidil Haram. Nah, jadi kemakburannya atau istiqomahnya harus dipertahankan dan itu sulit ya, berat mempertahankan ini. Tapi terus tidak mustahil istiqomah terus dipertahankan kebaikan sesudah kebaikan. Nah, yang terakhir adalah ridho Allah yang menjadi tujuan utama ya. Ridho Allah ini menjadi tujuan Allah, wa yatuna Allah adalah tujuan kita, bukan yang lainnya. Semua harta ibadah haji ini spesial ya, karena menggabungkan semuanya. Kalau puasa itu ibadah fisik, kalau sholat juga ada fisik, ada rohaninya, zakat itu ibadah finansial. Kalau haji menggabungkan semuanya, ada fisiknya, kemudian ada finansialnya, ada rohaninya, gabungan. Sehingga cobaannya berat ya. Jadi kalau kita sudah mengalokasikan sekian banyak potensi tapi bukan untuk ridho Allah, ini sia-sia ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memanggil orang yang mampu ya, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Betapa banyak orang yang punya kemampuan, tetapi karena Allah belum memanggil ya. Jadi orang ini bisa pergi ke Eropa, ke Amerika, tapi mampir ke Mekah, Madinah saja belum pernah. Allah nggak memanggilnya. Tapi kalau dia merasa terpanggil, akan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Tahun lalu ada kisah tukang parkir yang Allah berikan kemampuan bisa berangkat haji. Tahun ini ada kisah tukang servis jam bisa berangkat haji. Nabung ya, sehari 50 atau 40 ribu. Ada tukang jual roti di pinggir jalan itu dimampukan berangkat haji. Ada di Sawajajar 1 sana itu tukang sampah, ngapunten ya, menabung bisa berangkat umrah. Masya Allah. Itulah orang-orang yang merasa terpanggil sehingga diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah Ta'ala sehingga diberikan kemampuan untuk menuju ke tanah suci, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan. Allahumma yassir lana jami'an ziyarata Makkah wal Madinah li'ata'il haji wal umrah wa ziyarah maratan ba'da marrah sanatan ba'da sana ya rahman rahimin. Kapunten kalau ada kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.